Halo teman-teman semuanya. Jadi kali ini Bang Kres rindu menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang secara langsung ya, kayak mendarat di hati Bang Kres. Begitu, Bang, sebenarnya Bang buat konten atau menjadi konten kreator arahnya tuh mau kemana gitu. Jadi sebelum kita berbicara arah dan tujuan, ini kita berbicara arah dan tujuan secara umum, baik itu tujuan hidup. Tapi lebih spesifiknya hari ini Bang Kres ingin berbicara tentang tujuan hidup, tujuan daripada konten yang Bang Kres buat. Jadi Bang Kres ini kan karena lahir dari keluarga yang memang notabene pekebun, bertani ya, kebun karet, sawit seperti itu. Jadi yang jelas karena udah selesai kuliah ya dari beberapa tahun lalu, 2022 Bang Kres tamat. Jadi kan masih dalam masa penjajakan nih ibaratnya, karena ibaratnya sarjana muda lah ya, untuk mencari atau menjajaki karir ya. Itu pun kalau mau berkarir gitu kan. Bisa jadi setelah kuliah lalu nganggur kan, seperti itu. Dan mungkin banyak di antara teman-teman juga yang saat ini nganggur ya. Jadi lumrah aja, atau menurut Bang Kres ya lazim aja, kenapa kita bisa menganggur. Terkadang juga bujuk rayu media sosial lah ya. Memang terkadang terlalu banyak motivasi yang masuk, tapi kita mengeksekusinya ke diri kita itu sangat sulit. Tapi terkadang balik lagi kepada saat kita kuliah, misalnya setelah selesai kuliah, apa kan pastinya ada yang ingin direncanakan, ada goals. Tentunya tidak lain dan tidak bukan kita ingin punya uang. Kita pengen punya uang, kita pengen punya aset, kita ingin berkeluarga, kita ingin punya rumah sendiri, mungkin seperti itu, punya penghasilan, bisa liburan. Tapi Bang Kres jauh kan untuk berbicara seperti itu terlebih dahulu. Bang Kres ingin menggenahkan motivasi terbesar Bang Kres untuk ngevlog ini itu, yang pastinya di saat kita masuk ke dunia kerja, baik itu di swasta, pemerintahan, ataupun kita mandiri, kita kan perlu mengenal diri kita sendiri ya. Jadi kita mengenal diri kita sendiri. Oh, ini loh interest, inilah bakat dan minat, ini kelemahanku dan ini kelebihanku. Nah, Bang Kres sendiri kembali lagi tertarik dengan dunia-dunia alam seperti itu. Seperti layaknya petualang lah ya. Jadi kalau urusan ke lapangan oke, urusan kantor juga sebenarnya oke. Tapi pada dasarnya juga ya lebih banyak hingga saat ini Bang Kres lebih banyak bermanja-manja aja gitu. Nah, jadi kan ada juga nih, apa sih guna kita nih punya gelar? Lebih baik kita punya ilmu daripada punya gelar kan, seperti itu. Tapi pada dasarnya seperti halnya bahwa ingin mencabut skripsi, nggak ada skripsi ya bagi mahasiswa-mahasiswa. Sebenarnya ketidakadaan skripsi ini nantinya akan menjadikan mahasiswa yang sebelumnya atau para alumnus itu, wah, perjuangan kami selama ini gimana gitu kan. Nah, effortnya gimana yang sesudah gitu kan. Sederhananya seperti itu. Jadi ya secara akademisi skripsi itu perlu, tapi ada yang bilang skripsi itu sulit loh, skripsi itu formalitas. Pada dasarnya kembali lagi saat kita masuk ke dunia kerja, bahwa proses-proses dari kita kuliah, skripsi itulah gambaran kita bekerja dan gambaran hidup. Nah, saat teman-teman menyelesaikan skripsi, nah dipastikan teman-teman memperlakukan dosen itu layaknya gebetan ya. Baik itu bukan gebetan, lebih kepada orang tua juga. Jadi sayang nggak sih sama orang tua kan, begitu. Nah, lebih kepada selanjutnya ya ini perlakukan seperti gebetan, itu memang benar. Jadi Bang Kres sendiri dengan dosen itu cukup dekat lah ya, meskipun seperti ada pertengkaran di awal, perbaiki tutur katamu, itu memang benar begitu. Jadi dunia perkuliahan itu asik gitu, tidak hanya sebatas ya ada yang bilang kuliah pulang ini itu. Tapi memang kalau di pribadi Bang Kres, pribadi yang
tidak bisa kalau kuliah itu tidak fokus. Jadi tidak ada tuh rumusnya mau part time untuk ngajar atau mau ambil job ini itu, nggak bisa gitu. Jadi murni ya fokus pada perkuliahan saat itu begitu. Itu di diri Bangkres. Dan untuk di saat ini Bangkres karena memang 2022 Bangkres selesai, ini sudah 2024 ya, banyak hal yang Bangkres alami. Jadi dunia kuliah, dunia bekerja itu sudah sangat berbeda. Sejauh ini Bangkres sudah lebih siap secara logika berpikir lah begitu, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Ibaratnya kerja ini apakah kita jadikan beban pikiran hidup atau lebih juga dijadikan masalah. Jadi ibaratnya seperti air mengalir aja, sederhana aja, nikmati, rasakan. Hari ini bisa enggak kita lewati, kan seperti itu. Dipastikan kita bisa menyelesaikan setiap hari kita, pastinya dengan doa seperti itu. Juga mau ngomongin tentang yang namanya istilah, kan banyak nih, baik itu di medsos lah ya, pilih pria yang good looking dan good rekening. Jadi penampilan bisa saja kere, tapi di balik itu semua dia punya ATM atau rekening yang wow gitu kan, udah punya privilege ini itu. Ya untuk menjawab itu semua itu kan pribadi masing-masing orang, dan latar belakang ekonomi seseorang kan pastinya berbeda-beda. Itu juga sesuai dengan bagaimana pilihan hati masing-masing lah ya, perjuangan masing-masing. Nah di satu sisi, di saat Bangkres selesai kuliah ya, ini Bangkres kasih informasi aja, di Bangkres sendiri itu nggak nol saldo ya dalam hidup ini. Cuman pada saat itu memang masih ditanggung oleh orang tua. Jadi sesal juga waktu itu nggak nabung banyak gitu, tapi memang nggak ada kemampuan untuk menabung gitu. Dan tidak diketahui juga atau sulit untuk memprediksikan kalau di Kalimantan Barat khususnya, saat Bangkres kuliah kan ekonomi bergejolak juga karena COVID-19, jadi begitu. Jadi banyak hal yang memang membuat hidup ini serasa kadang bisa dibilang mentok nih pikiran gitu. Mau ngomong apa, mau ngomong ini ke orang-orang nggak bisa. Toh juga sebagai seorang pria nggak boleh mengeluh katanya. Kamu ini belum seberapa, kamu ini belum punya banyak tanggungan gitu. Jangan usah terlalu banyak mengeluh begitu. Tapi bagaimana tidak dikeluh kesahkan, daripada kita pendam sendiri, lebih baik kita keluarkan seperti itu. Apa kabar buat teman-teman semuanya? Jadi kali ini Bangkres rindu ya bercerita. Jadi daripada Bangkres bercerita sendiri nggak direkam, nanti dikira orang gila ya. Jadi ada teman-teman yang kepo nih, apa sih sebenarnya motivasi Bangkres kayak jualan seperti yang Bangkres bilang jimat ganteng ya. Jadi kalau untuk gelang itu di waktu Bangkres kuliah memang sudah Bangkres pernah jual ya, kerjasama dengan seorang teman kuliah waktu itu di Pontianak, namanya Bang Rido ya. Jadi kala itu kita memang kerjasama untuk gelang kopi. Mungkin ada juga teman-teman yang udah pernah diajak kerjasama tapi kandas ya untuk proyek daripada gelang kopi itu. Karena pada dasarnya gelang kopi ini kan, kopi ini memberikan kita efek yakni ketenangan saat kita minum kopi, tapi bisa juga ada gelisah cemasnya kan begitu. Tapi itu kalau kita minum kopi. Tapi saat ini kita tidak berbicara tentang minum kopi, tapi lebih kepada saat kita menggunakan gelang kopi. Jadi saat kita menggunakan gelang kopi tersebut, maka efeknya yakni tentunya kita bisa cium
biji kopinya, aromanya kan seperti itu. Dipastikan ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Ini bisa jadi habit yang baik gitu, ketimbang kita menggunakan ya gelang-gelang yang seperti biasa, kayak gelang kain atau apa seperti itu. Tapi ini kembali lagi kepada fashion style teman-teman ya, nggak bisa dipaksakan kan, nggak mungkin bisa juga dirubah gitu kan, juga menyesuaikan budget, bagaimana ya latar kehidupan masing-masing teman-teman semuanya.